Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini semua dalam kondisi sehat walafiat. Jadi hari ini kita akan membahas tentang struktur kristal atau crystalline structure. Pada pembahasan sebelumnya dalam ruang lingkup ilmu material, saya telah menjelaskan bahwa salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap sifat sebuah material adalah struktur mikro. Dalam hal ini ada struktur atom maupun struktur kristal. Di pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang struktur atom atau teori atom dan ikatan antar atom, dan itu sudah selesai. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang struktur kristal. Apa sih pentingnya struktur kristal? Pada pembahasan sebelumnya juga sudah saya jelaskan bagaimana pengaruh struktur kristal terhadap sifat sebuah material. Saya pernah contohkan bahwa material intan dan atau diamond dengan grafit itu secara basis komposisi itu sama, tetapi sifat yang dihasilkan itu sangat berbeda. Nah, ini menandakan bahwa ternyata struktur itu memberikan peran yang sangat penting dalam hal sifat, sehingga performa itu akan berbeda. Kita melihat bahwa intan dengan kekuatan yang sangat atau dengan kekerasan yang sangat tinggi, sedangkan grafit kekerasan yang sangat rendah. Nah, kan kita perlu ingat bahwa kedua material memiliki basis komposisi yang sama. Jadi secara komposisi sama, tetapi struktur berbeda, sifat akan berbeda. Nah, itu poinnya. Jadi itulah pentingnya kenapa kita mempelajari tentang struktur kristal. Pertanyaannya, apa sih struktur kristal? Jadi struktur kristal itu adalah secara definisi adalah suatu susunan khas yang terdiri dari sekumpulan atom-atom yang tersusun secara berulang dalam 3 dimensi dalam sebuah kisi. Jadi kristal itu adalah susunan atom di dalam sebuah material dalam jumlah yang banyak dinamakan dengan lattice atau kisi ruang atau space lattice, tetapi dalam jumlah yang sedikit dalam satu potongan tertentu namanya unit cell atau sel satuan. Nah, sel satuan inilah, dalam setiap potongan sel satuan inilah ada klasifikasinya. Ada istilah FCC, ada BCC, ada HCP. Nah, ini bisa kelihatan di sini. Nah, jadi setiap material itu memiliki struktur yang berbeda. Walaupun ada juga yang memiliki struktur yang sama, tetapi belum tentu memiliki sifat yang sama karena jenis materialnya berbeda. Nah, atau basis komposisi materialnya itu pasti sudah berbeda. Air dengan tembaga atau copper itu kan memiliki struktur yang sama, tetapi karena jenis materialnya berbeda pasti akan memiliki sifat yang berbeda. Nah, ini juga sudah memiliki nilai R. Nanti kita lihat sebentar apa sih pengaruhnya nilai R atau radiusnya itu. Jadi sekali lagi, di dalam struktur kristal itu ada pembagian beberapa jenis struktur. Salah satunya adalah FCC atau Phase Center Cubic. Bentuknya seperti apa? Ini bentuknya, tetapi kita lihat dulu apa sih FCC. Jadi FCC itu jumlah atom dalam sel satuan FCC itu hanya ada 4 dengan bilangan, dan nilai EPF atau atomic pressure factor atau faktor tumpukan atom itu adalah 0,74 atau 74%. Nanti sebentar kita lihat bagaimana sih menghitung EPF. Kita buktikan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih bilangan koordinasinya 12? Jadi koordinasi itu kan jumlah atom tetangga yang mengelilingi setiap atom dalam struktur kristal. Jadi tetangganya satu atom itu ada berapa? Dia bisa menjangkau, tangannya itu bisa menjangkau berapa atom. Nah, di dalam FCC ternyata ada 12 atom yang bisa dijangkau. Nah, misalnya ini atom yang ini. Atom ini kalau kita lihat ternyata di sisi kiri, bawah, kanan, atas maupun kiri atas itu maupun samping belakang, totalnya yang bisa dijangkau atom-atom tetangganya adalah 12. Ya, mungkin ini agak
kesulitan kita lihat, tapi silahkan mungkin teman-teman bisa membayangkan bahwa ternyata ada 12 atom di setiap sekeliling dari satu atom tersebut. Makanya dikatakan bilangan koordinasi atom untuk struktur FCC itu ada. Ini adalah persamaan EPF, jadi volume atom dalam sel satuan dibagi dengan volume total sel satuan. Jadi atom ini, volume atau seluruh atom ini, jumlah atom ketika ada 4, berarti kita hitung asumsinya 4 kali volume atom tersebut dibagi dengan 1 unit sel. Ini kan unit sel ya, atau sel satuan. Nah, itu akan mendapatkan nilai dari EPF atau atomic packing factor. Persamaan ini akan sebenarnya kita gunakan dalam menghitung nilai EPF. Jadi ya silahkan diingat-ingat dari sisi unit sel atau sel satuan itu adalah A, sedangkan pada FCC itu sisi miringannya adalah 4R. Kenapa 4R? Nah, karena kita bisa lihat di sini R kan setengah dari diameternya setengahnya adalah R. Nah, ini berarti ini adalah 2R, ini kan 1R, berarti totalnya ada 4R. Nanti sebentar lah kita bahas lebih lanjut. Selain FCC ada, ini contoh materialnya, ada struktur BCC atau body center kubik. Nah, bentuk body center kubik adalah satu atom di tengah unit sel atau sel satuan dan seperempat atom di masing-masing sudut sel satuan atau unit sel tersebut. Artinya jumlah atom dalam struktur BCC itu hanya ada 2, sedangkan bilangan koordinasinya ada 8. Kenapa 8? Karena jelas kalau di sini kelihatan bahwa tangga dari atom yang tengah itu hanya ada di masing-masing sudut unit sel atau sel satuan. Secara otomatis jumlahnya ada 8. Nah, yang membedakan antara BCC selain bentuk strukturnya, nilai EPF-nya juga berbeda. Kalau FCC adalah 0,74, tapi dalam struktur BCC nilai EPF-nya itu adalah 0,68. Artinya hanya 68% atom yang mengisi ruang di dalam satu unit sel dengan struktur BCC. Nah, jadi nanti sebentar juga kita bisa buktikan. Nah, ini hitungannya. Karena atom berada di tengah bukan di permukaan masing-masing sisi, maka yang dihitung sisi miringnya adalah bagian tengah. Nih, kalau kita hitungannya antara A dan G itu kan diambil dari sisi miringnya bagian tengah. Jadi antar atom sudut kiri bawah dengan atom sudut kanan atas. Atas bagian belakang ya, kalau kita lihat di sini ya mohon maaf karena susah kita membuat ininya karena memang tidak bisa kita melakukan coret-coretan, jadi mohon maaf jika sudah mendukung saya akan menjelaskan lebih detail. Jadi intinya kita harus menghitung berapa sih jumlah atom, jumlah total seluruh volume atom dalam kisi ini, dalam unit sel ini, dalam unit sel. Jadi setelah dilakukan perpotongan dapatlah bentuknya seperti ini. Nah, ini sama 4R, tetapi ingat posisinya berbeda. Artinya yang menjadi acuan kita itu berbeda dengan yang B dan yang FCC atau phase center kubik. Makanya tadi kalau nilai A-nya adalah sisi dari masing-masing ini, kalau pada struktur BCC A-nya berbeda. Jadi kalau ini sudah A, antara A dengan C didapat nilai yang berbeda. Kenapa? Karena pasti akan berbeda juga jarak antar sisi tersebut. Nah, kita bisa lihat di sinilah telah diturunkan. Karena kenapa menggunakan ini? Karena sisi miring artinya menggunakan persamaan Pitagoras. Pitagoras kan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya apa? A kuadratnya adalah bagian A-nya adalah ini sisi C dengan G. Ini kan A-nya. Kemudian ada C dengan A. Kenapa A akar 2? Ya
Nah, mungkin ada turunannya ya. Mohon maaf ini agak saya coret-coretan, tapi kan kita ambil kalau bagian A dengan C ya kita ambil sini, berarti sisi miringnya antara A dengan A kan. Nah berarti kalau sisi miringnya ini, nah bagaimana? Jadi pastinya yang sisinya kan sudah ada, AB nya sudah ada, BC nya sudah ada, tinggal kita carikan AC menggunakan rumus Pythagoras lagi, dapat A akar 2. Nah dapat nilai tersebut kemudian kita masukkan dalam segitiga yang satu, yaitu AGC. Dalam segitiga ini dapatlah nilai A. Nah, nilai A nya berapa? Nilai A nya adalah 4R per akar 3. Jadi kalau struktur base FCC, mohon maaf BCC ini harusnya, ini saya salah tulis, jadi BCC body center kubik, nilai A nya itu 4R per akar 3. Kalau tadi BCC kan A nya adalah 2R akar 2, berarti ini dimasukkan dalam persamaan ini, nilai pada akar 2. Ini nilai-nilai tersebut bisa kita sebenarnya kita akan pakai dalam sebuah perhitungan. Nah, selain FCC dan BCC ada struktur HCP, hexagonal close package. Nah, dia bentuknya heksa kan persegi 6. Nah, dalam struktur HCP ada jumlah atomnya adalah 6. Ya, kenapa 6? Ya, mungkin ini agak sedikit kesulitan kita lihat bagaimana cara menghitungnya, tapi kalau kita lihat sederhananya ini kan di atas itu bagian atas ada setengah di tengah, kemudian 1/6 ada di masing-masing sudutnya. Jadi ada 6/6 kan. Kemudian bagian bawah juga seperti itu. Kalian 12 kali 1/6 karena di atas bawah kalian dapat 2 ya kan. Jadi sini sudah 2 bagian atas dan bawah. Kemudian di tengah itu ada 1/2-nya 2. Jadi bagian atas dan bagian bawah itu ada satu yang ini, kemudian bagian bawah berarti dapat 1 atom, berarti sudah 3 atom, dan bagian tengah itu ada 3 atom. Kenapa 3 atom? Karena dia posisinya agak tengah kan, jadi seluruh atom akan masuk dalam jangkauan struktur HCP. Totalnya ada 6. EPF-nya ternyata sama dengan struktur FCC, yaitu 0,74 atau 74%. Nah, ini juga bisa dihitung. Nanti sebentar kita akan hitung. Atau bisa juga jadi tugas kalian. Jadi sekarang bersiap-siap lah mencari nilai atau membuktikan nilai EPF dari struktur HCP maupun BCC. Kita hanya akan membahas satu dari struktur tersebut. Nah, ini contohnya. Nah, tentukan volume sel satuan dari struktur FCC. Tadi sudah ada penyelesaiannya, bagaimana mendapat nilai A atau bagaimana sih menentukan variabel A tersebut. Jadi setelah dilakukan perhitungan menggunakan persamaan Pythagoras, yaitu A kuadrat B tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka dapatkan nilai A atau variabel A itu sama dengan 2R akar 2. Jadi A sudah diketahui 2R akar 2, maka volume sel satuan dari FCC itu bisa dihitung. Nah, sel satuan atau volume cube atau persegi itu kan sama dengan rumusnya adalah S pangkat 3 kan. S kali S volume ya, bukan luas. Kalau luas kan sisi kali sisi, kalau volume kan S pangkat 3 atau sisi dikali sisi. Jadi dikali 3 dapat volume totalnya. Jadi sisi A kali sisi harusnya misalnya B dikali juga sisi C, itu dapat volumenya dari cube tersebut. Maka dia masukkan nilai A nya dapatlah 16R pangkat 3 akar 2. Coba mungkin bisa dibuktikannya, dihitung, diturunkan nah, nilai FC sudah dapat, sedangkan rumus EPF itu adalah volume seluruh atom di dalam satu unit sel dibagi dengan satu unit sel. VS dibagi dengan VC. Volume atom-atom ini kan dalam bentuk bola. Artinya volume bola itu apa sih? Ya,
persamaan atau rumus volume bola adalah 4/3 IR pangkat 3. Karena ada 4 atom di dalam struktur FCC, secara otomatis ada 4 volume bola. Berarti 4 dikali dengan volume bola. Maka 4 kali 4/3 PR pangkat 3 mendapatkan 16/3 PR pangkat 3. Jadi VS sudah kita dapat, VC juga sudah dapat 16R pangkat 3 akar 2. Maka kita bisa masukkan nilai dari FPF-nya. Nah, ini kalau belum ditentukan R-nya, tapi kalau kita hilangkan ini bisa dapat 0,74. 16/3 PR pangkat 3 PR pangkat 3 R pangkat 3-nya habis, P-nya kan 3,14, akar 2 silahkan turunkan, maka hasilnya adalah 0,74. Nah, itu cara menghitungnya. Jadi kita tentukan dulu volume dari cube-nya atau kubusnya atau unit cell-nya. Kemudian karena nilai A sudah dapat kan, tadi kan ini nilai A-nya. Bagaimana dengan nilai A-nya BCC? Nah, itu nanti kalian bisa hitung sendiri. Nah, itu tugas kalian. Jadi karena nilai A-nya adalah 2R akar 2, maka VC-nya atau volume cube-nya itu didapatkan 16R pangkat 3 akar 2. Nah, maka dalam menentukan nilai FPF, setelah didapatkan VC, dihitung lagi FS. FS karena volumenya adalah volume bola, maka menggunakan persamaan volume bola 4/3 PR pangkat 3, sehingga didapatkan 16/3 PR pangkat 3. Disinilah bisa ditentukan nilai FF, sehingga dapat 0,74 atau 74% dari volume seluruh atom terhadap sel satuan dengan struktur FCC. Nah, bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami. Jadi itu contoh pertama. Dan ini hanya sekedar ini perbandingan atau sebagai analoginya, mohon maaf, sebagai perbandingannya antara struktur kristalin dan struktur non kristalin atau amorphous. Jadi struktur non kristalin itu tidak tersusun secara teratur. Contohnya misalnya serat kaca, ada PVC atau hampir seluruh polimer itu masuk dalam struktur amorf. Misalnya teflon, poliuretan, neptan, dan polivinyl klorida itu juga termasuk sebagai non-kristalin solid atau padatan yang berstruktur amorphous atau tidak kristal. Nah, inilah tugasnya. Jadi nanti saya masukkan ke dalam kalam, silahkan dipelajari dan dikerjakan. Nah, jadi yang pertama, hitung volume sel satuan jika dikali jari-jari atom 0,74. Mohon maaf, ini sel satuan dari volume sel satuan dari FCC. Begitu juga dengan BCC setelah dibuktikan nilai FPF-nya. Oke, jadi nanti saya tuliskan di dalam kalam sehingga kalian bisa dipahami. Terima kasih untuk hari ini, semoga bisa memberikan pencerahan dan mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silahkan di komentar di kalam, nanti kita akan bahas atau bisa di grup WhatsApp. Terima kasih.